Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Uni Lubis di program Ngobrol Seru. Dan kali ini edisi spesial karena untuk 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami mewawancarai sejumlah orang untuk membahas sejumlah sektor yang penting dan menjadi highlight dalam 1 tahun Prabowo. Dan kali ini saya akan berbincang dengan Bang Chandra Hamsa. Ya, jadi Bang Chandra ini kalau saya gini lah, terutama buat kalian milenial and Gen Z ya. Kalau yang angkatan saya segala macam itu udah kenal banget lah ya. Apalagi ketika kalau kalian search itu cicak buaya. Zaman-zaman Komisi Pemberantasan Korupsi lagi bagus-bagusnya, lagi seru-serunya. Karena Bang Chandra ini 2007 sampai 2012 itu wakil ketua KPK. Sebelum KPK dilemahkan seperti sekarang ya, jadi lagi kuat-kuatnya dan lagi mendapatkan dukungan dari semua masyarakat Indonesia. Kalau ada survei tentang lembaga negara yang paling populer nomor 1 pasti KPK, karena the result speak ya. Jadi pengalaman kerjanya itu panjang, LBH Jakarta ya, kemudian di law firm, beberapa law firm ya, tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi Kejaksaan Agung RI, komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, kemudian sempat jadi komisaris utama di 2 BUMN, PLN dan Bank BTN. Nah sekarang ini saya mengadakan kunjungan balasan karena Bang Chandra sekitar 2 bulan yang lalu berkunjung kantor IDN Times, ngasih banyak insight kepada kami tentang waktu itu undang-undang BUMN ya. Kemudian sekarang Bang Chandra ini adalah dia adalah co-founder dari AHP, Assegaf Hamzah and Partners. Jadi kantornya kita seberangan, jadi sebetulnya kita tetangga. Tapi banyak juga kegiatan yang lainnya nih ya. Anggota Komite Pengarah Panel of Expert Indonesia Business Council, kemudian Ketua Badan Pembina Yayasan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, kemudian tim penilai kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham pengendali dan calon pengurus Bank Umum, Slice Bank Umum Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi susah kayaknya kalau mau nyogok-nyogok bribe ya. Juga di BUMD ya, BUMD DKI itu juga tim seleksinya. Jadi terima kasih loh Bang Chandra sudah membolehkan kunjungan balasan ini. Kita yang terima kasih dikunjungi. Soalnya kayaknya nggak sopan kalau mengundang lagi ke kantor gitu, enak aja kalau gitu kan. Nah Bang Chandra ini kan kami buat seri wawancara 1 tahun pemerintahan Prabowo kan 20 Oktober ya, pemerintahan Prabowo 1 tahun ya. Iya, udah setahun ya. Setahun ya. Setahun. So many ups, jadi kayak roller coaster nggak sih kita? Iya. Roller coaster banget, bahkan kayak saya rasa hari ini pada saat kita tapping ini tanggal 16 Oktober lagi rame media memberitakan misalnya tentang ternyata sudah ada aturan baru, Pak Prabowo bilang bahwa direksi BUMN sudah boleh orang asing gitu. Pasti lagi lucu-lucunya nih pembahasan di media ya. Tapi nanti saya juga akan nanya soal undang-undang BUMN yang sudah diberlakukan ya, crash program cepat. Cuman kita akan ngobrolin soal bagaimana penanganan korupsi ya, tindak pidana korupsi selama 1 tahun kan. Saya lihat Bang Chandra juga kan memberikan apa istilahnya itu pendapat di uji materi Undang-Undang Tipikor juga. Tapi yang awalnya mungkin gimana melihat Tipikor ini selama 1 tahun, memang ada kejaksaan sama KPK kayaknya lagi agak bersaing untuk menunjukkan barang bukti seluas kejaksaan biasanya nggak kayak gitu kan. Tapi kemudian dalam kasus yang nunjukin duit yang segitu banyaknya segala macam, gimana? Apakah itu berarti serius atau gimana? Iya, jadi beberapa tahun belakangan ini ya kelihatan bahwa penegakan hukum jadi semacam pertunjukan, entertainment gitu ya. Yang sebenarnya kalau kita
kembali ke dasarnya yang lebih filosofi. Tujuan penegakan hukum itu bukan itu gitu. Tujuan penegakan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi, supaya tata kehidupan ini berjalan dengan damai begitu ya. Nah, justru dengan pertunjukan beginilah. Oke, saya sampaikan apa adanya lah gitu ya, bahwa penunjukan barang bukti uang itu bukan uang hasil kejahatan. Itu bukan barang bukti gitu ya. Itu bukan barang bukti karena uang itu bukan dari hasil menyita dari si tersangka korupsi. Ya uang itu dipinjam dari bank lah, diambil. Yang disita adalah rekening banknya, bukan uangnya. Barang bukti itu mesti fisik barang yang digunakan untuk kejahatan. Nah, jadi ya mungkin ada sebagian orang menganggap itu adalah menunjukkan keseriusan, ya. Ya Karena kan kejaksaan memang under eksekutif ya. Under eksekutif. Sebenarnya walaupun kejaksaan under eksekutif, tetap aja kekuasaan penegakan hukum itu nggak boleh dicampuri, nggak boleh intervensi gitu ya. Nah, jadi tetapi di sisi lain bahwa jadi membuat masyarakat menjadi misleading. Tujuan penegakan hukum itu apa gitu loh. Nah, kembali ke sananya, ya kalau menurut saya sih lebih bagus yang seperti itu, nggak perlulah gitu ya. Toh juga waktu saya di KPK, kita pernah menyita sekitar 450 M, 350 atau 450 M gitu ya, rekening bank, uangnya, dan kita rampas untuk negara. Pada saat itu tuh paling besar, mungkin gitu ya, 350 M lah, tahun 2008 gitu ya. Kita nggak nunjukin uangnya, kita tunjukin bukti transfer. Sama orangnya biasanya kalau KPK ya. Orangnya sudah 24 jam, no? No, kita nggak pernah menunjukkan orangnya. Zaman saya. Oke. Zaman saya kita nggak pernah nunjukin orangnya, siapa tersangkanya, nggak pernah sama sekali. Yang kita expose adalah penjelasan kepada publik adalah mengenai bahwa kita telah melakukan penangkapan, begitu ya. Bahwa kemudian orang dibawa ke gedung KPK selama perjalanan, kemudian toh turun dari mobil juga kelihatan gitu ya. Bisa. Kita nggak pernah Jadi expose orang seperti yang belakangan dilakukan oleh KPK waktu itu nggak pernah ya? Sama sekali nggak pernah. Jadi kalau wartawan, media tahu ya very brief gitu betul pada saat sekali. turun dari mobil. Dari mobil, pada saat diperiksa gitu ya, pada saat perjalanan. Jadi memang saya nganggap itu adalah nggak pas lah untuk penegakan hukum. Pertama bahwa belum tentu juga dia bersalah. Masih tersangka kan? Bersalah pada saat proses pengadilan, pada saat pengadilan tetap. Jadi nggak pas juga. Jadi kita perlu kembali ke filosofi dasar tujuan penegakan hukum. Itu jadi kalau saya menganggap ya tolonglah diperbaikin lah itu. Hal-hal yang bersifat populis. Efek jeleknya adalah bahwa masyarakat akan melihat bahwa ini korupsi sekian triliun. Itu membuat kemarahan masyarakat. Potensi kerugian ya, Betul. Selalu disebut potensi kerugian negara yang sampai ratusan triliun bahkan. Ratusan triliun, ya saya sih bersedia berdebat dengan ahli hukum mengenai masalah kerugian perekonomian negara gitu. Katakan ada satu kasus bahwa kerugian negara 350 triliun. Iya. Yang timah itu. Oke. Kan semua juga tahu. Iya. Nah, apakah 350 triliun itu termasuk di dalamnya itu adalah kerusakan lingkungan gitu ya? Iya. Apakah 350 triliun itu bisa balik? Kalau nggak balik, masyarakat marah. Padahal 350 triliun itu adalah termasuk kerusakan ekologi. Saya mau sampaikan adalah setiap pertambangan, ya, itu pasti merusak ekologi, pasti merusak lingkungan, Bedanya adalah kalau yang legal dia punya kewajiban untuk merecover, merehabilitasi. Yang ilegal dia tidak melakukan itu. Bedanya itu. Cuman pada saat penambangan dilakukan, kerusakan lingkungan itu terjadi. Nggak mungkin lah kalau industri ekstraktif kayak gitu, nggak merusak lingkungan, bohong lah gitu. Nah, jadi ya, rusaknya lingkungan bukan masalah ilegal. Membuka lahan saja nggak hanya untuk tambang, udah merusak lingkungan. Merusak lingkungan, perkebunan. Membangun perumahan. Perumahan merusak lingkungan. Ya. Permasalahannya sekarang kerusakan lingkungan mana yang bisa kita mitigasi, perbaikannya segala macam. Jadi nggak fair lah kalau menurut saya. Nah,
saya berani bertaruh ya 350T itu nggak akan pernah bisa Kembali segitu. segitu. Siapa yang mesti nanggung? Kan orang menanggung sebesar yang dia terima, sebesar yang dia nikmati. Nggak ada yang menikmati 350T. Jadi ya tolonglah kembali. Jadi apa namanya ya, penegakan hukum dengan populisme itu penegakan hukum yang salah arah. Kita kembali ke zaman Romawi. Pada saat orang dihukum di Kolosium, gladiator, dan memenuhi rasa haus darah para warga Roma waktu itu. Ya. Dan itu bukan penegakan hukum yang bagus. Ini yang sedang terjadi menurut Bang Chandra. Iya. Dengan public expose Iya. seperti itu. Iya. Apa namanya, menegakkan hukum bukan untuk suatu pertunjukan. Bukan pertunjukan. Kalau kita menganggap penegakan hukum adalah suatu pertunjukan, pertunjukan pembalasan dendam, kita kembali 20 abad sebelumnya. Kita kembali ke Kolosium. Nah, sayangnya ini dibiarkan terjadi, gitu loh. Dibiarkan terjadi. Orang dihukum sesuai dengan perbuatannya. Prinsip hukum begitu. Dan kemudian dalam konsep hukum yang modern itu bukan pembalasan dendam. Ya, pembalasan dendam itu teori penegakan hukum yang sangat tradisional lah. Ya. Primitif. Primitif. Itu istilah yang tepat lah, gitu ya, primitif. Nah, jadi tolonglah dikembalikan. Nah, jadi jangan sampai ya setahun pemerintahan Prabowo tolonglah dibenarkan beberapa kekurang tepatan atau salah arah penegakan hukum. Kita kembali ke filosofi dasar penegakan hukum. Bahkan saya pernah saya wawancara beberapa calon. Saya kan sekarang hobinya seleksi orang. Saya tanya sama dia bagian legal, untuk kepala biro hukum di suatu instansi pemerintah, saya tanya sama dia, menurut Anda apa parameter sukses Anda di bagian pembelaan litigasi? Menang perkara di pengadilan. Kata dia begitu. Saya bilang Anda salah. Sukses Anda litigasi adalah Anda tidak pernah digugat di pengadilan. Tidak ada kasus hukum, 0, Anda sukses. Bukan menang perkara. Jadi udah secara konsep filosofi berpikirnya perlu ada yang dibenarin gitu. Kan lebih bagus kita nggak punya perkara kan? Bagaimana supaya tidak punya perkara kita lakukan Sesuai dengan kondak yang sebenarnya. betul. Taat hukum, taat Taat hukum, aturan. betul. Ya. Nah itu yang kemudian tadi pagi saya ngasih manajemen risiko ya. Saya bilang risiko hukum. Anda mesti identifikasi risiko hukum Anda apa dan usahakan itu nggak terjadi. Iya, iya. Berarti Anda sukses. Kalau di jurnalis tuh teman-teman selalu perlindungan, proteksi yang paling efektif buat seorang jurnalis adalah patuh terhadap kode etik jurnalistik. Persis. Sehingga nggak melanggar. Betul. Kalau melanggar ada potensi untuk apa namanya, untuk disomasi apa segala macam kan. Betul. Betul. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi bukannya menghukum orang, tapi membuat orang patuh hukum dan kemudian hubungan pribadi antara orang Jadi lebih harmonis. lebih harmonis. Sebenarnya itu asa cita ke-8 loh dari Presiden Prabowo. Saya nggak hafal. saya jadi apa namanya lumayan tak, karena terus terang kan belakangan ini saya termasuk ketika bertemu dengan Presiden Prabowo tuh mempertanyakan, bertemu langsung ya sama Presiden, mempertanyakan kenapa kok dia harus bikin kabinet yang besar ya. Kemudian kenapa dia harus merangkul orang-orang yang tadinya sebetulnya berseberangan. Jadi ya itu jawabannya itu ada karena memang Pak Prabowo itu ingin persatuan dan kesatuan termasuk dalam konstelasi politik. Kalau untuk ini saya ingat ini tulisannya Bung Hatta. Oke. Yang diharapkan persatuan, yang didapat persataian. Jadi memasukkan suatu aset. Kita semua ini aset. Seluruh warga negara ini aset, ya, masyarakat, pemerintah segala macam aset. Cuma memasukkan dalam satu keranjang itu risikonya besar. Kenapa risikonya besar? Kalau ini kemudian semuanya melakukan kesalahan, tidak ada kontrol. Oke. Nah, jadi lawan politik dimasukkan ke kabinet, semua dimasukkan dalam kabinet. Kalau ini rontok, kita nggak punya cadangan moral di luar. Ya.
Nah, saya ingat dengan Bang Ali Sadikin, Bang Ali, bekas Gubernur DKI ya untuk anak-anak yang baru ya. Iya, iya. Itu sangat fenomenal. Bang Ali waktu itu mengeluarkan dana APBD untuk membentuk suatu lembaga yang namanya LBH. Iya, LBH, Lembaga Bantuan Hukum ya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Betul. Saya keluarkan dana dengan tugas Anda adalah mengkritik saya. Kalau saya atau aparat saya melakukan kesalahan. Karena salah satu kontrol yang perlu dilakukan adalah kontrol dari luar sistem. Kontrol dari dalam sistem, yes, perlu. Cuman kontrol dari luar sistem juga harus. Yeah. Karena itu dalam sistem governance ya, kan ada three lens model gitu ya. Beberapa orang bilang bahwa stakeholder adalah unsur keempat dari three lens model untuk supaya tata kelolanya bagus. Masyarakat, konsumen, dan stakeholder itu harus diberdayakan sehingga bisa memberikan masukan yang positif atau mengkritik pemerintah. Nah, memasukkan dalam satu keranjang ini, kalau enggak, memang kalau satu suara semuanya kan sebetulnya bahayanya itu seperti yang cerita apa namanya, yang raja yang tahu-tahu kemudian jadi telanjang itu ya, karena semua orang selalu ngomong yang baik-baik saja, betul, apapun yang dia lakukan dan dia kenakan. Betul. Itu yang terjadi. Tidak ada kritik dan dibungkam. Betul. Kritik itu ya. Betul, betul. Nah, jadi apa namanya? Jadi penanganan kalau 1 tahun ini menurut Bang Chandra, penanganan korupsi di pemerintahan Presiden Prabowo ini kalau bisa dirumuskan gitu apa? Seperti apa? Saya melihat belum berjalan. Belum berjalan, baru dalam tahapan wacana. Dan wacananya pun ada beberapa kekurang pasan. Gitu. Kenapa belum berjalan? Karena kalau untuk memberantas korupsi yang diperlukan adalah satu, government yang bersih. Kita nggak tahu berapa menterinya yang terlibat kasus korupsi. Yang sudah ditangkap KPK baru 1 wamen. Yang belum ditangkap saya nggak tahu. Rumor saya banyak. Ya, jadi gini, pemahaman tentang korupsi itu sendiri menurut saya sangat minim. Seakan-akan korupsi hanya sekedar mengambil uang APBN. Seakan-akan. Padahal korupsi lebih dari itu. Di dalamnya nggak boleh nerima pemberian. Saya nggak tahu menteri-menterinya Pak Prabowo apakah menerima sesuatu di luar gajinya. Dari siapapun? Dari siapapun. Harusnya nggak boleh? Nggak boleh. Termasuk kalau dari atasannya? Termasuk dari atasannya. Termasuk dari presiden sendiri. Nggak boleh menteri-menterinya menerima sesuatu. Menerima sesuatu itu adalah korupsi. Jadi dalam saya pernah memimpin suatu institusi BUMN, nggak perlu saya perlu sebut nama, ya tahulah semuanya. Saya pernah sampaikan begini, tolong sekarang Anda tulis berapa penghasilan Anda per bulan. Tulis. Tunjangan berapa? Sekian. Apa saja tulis. Udah, itu penghasilan Anda. Di luar itu haram. Begitu Anda nerima sesuatu di luar itu haram. Anda mesti report ke atasan. Dan Anda nggak boleh nerima. Nggak perlu report, tolak aja lah daripada Anda capek. Tapi SPJ gitu masih boleh ya? Nah, SPJ kan dia nerima sesuai dengan tugasnya dia. Begitu. Nah, cuman kalau di luar itu ya haram. Karena setiap aliran uang, setiap uang yang mereka terima, itu harus ada dasarnya. Terhadap sesuatu yang nggak punya dasar, maka Anda mesti bertanya, ini uang apa? Kecuali orang tua saya yang ngasih. Uang apa dan untuk apa? Dan untuk apa? Nah, pada saat orang menerima sesuatu dari seseorang lain, kalau kita bercanda ya, payroll-nya ada di dia. Dia masuk dalam list of payroll-nya bapak itu gitu ya. Maka dia tidak akan pernah melakukan tugasnya dengan lugas. Dengan apa adanya, nggak akan berani. Karena itu mesti ada yang di luar lah. Oke. Dan sekarang situasinya tidak ada oposisi, tidak semuanya bersatu. Ini seberapa bahaya ini untuk penegakan korupsi dan penegakan hukum yang benar, situasi politik kita ini. Karena kan situasi politik pasti besar perannya. Iya, seberapa bahaya saya bilang tingkat bahayanya tinggi sekali. Saya kembali ke tata kelola korporasi ya. Di situ ada prinsip yang namanya 4 eyes principle. Perlu ada orang second opinion yang melihat ini benar apa enggak. Ini semuanya cuman
orang yang hanya satu side, pandangan satu sisi. Nah, bahwa ini benar, nggak ada yang berani ngomong bahwa ini nggak benar. Nah, seberapa bahaya? Sangat bahaya, karena pada saat kita menganggap bahwa saya adalah kebenaran, pada saat itu kehancuran tinggal nunggu aja. Nggak boleh orang menganggap bahwa saya adalah kebenaran. Ini bagus, semua bersatu, harmonis, pengambilan keputusan menjadi bisa lebih cepat, dan ini bagus buat ekonomi dan bisnis. Apalagi di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian dan pasti pengaruhnya juga pasti ke domestik. Gimana argumentasi itu? Iya, ada yang bilang safety and speed can go hand in hand. Can atau can pakai T? Enggak, NT? Can bisa Oke. berjalan secara bersamaan, begitu ya. Safety, nah dengan speed. Nah, yang saya itu satu. Yang kedua, saya mau bikin analogi. Kalau lagu cuma satu nada, bagus nggak? Nah, jadi memang kalau cepat iya, cuman cepat mesti benar. Dan tidak ada sesuatu yang benar itu bisa dilakukan tidak pernah ada sesuatu yang benar itu dilakukan dengan terburu-buru. Dan beberapa hal, kejadian, semuanya terburu-buru. Ya. Mau saya kasih contoh? Revisi Undang-Undang BUMN. Iya, barusan saya mau ngomong itu. Undang-Undang TNI juga kan ya. Terburu-buru. Tapi ini kita ngomongin ya BUMN lah. Iya. Karena Bang Chandra saya tahu sangat mendalami soal itu. Iya, di revisi itu dibilang ada kalimat yang lucu nih. Saya sering ngeledek sih. Ada pasal yang bilang kerugian dan keuntungan BUMN adalah kerugian dan keuntungan BUMN. Itu kalimat. Maknanya apa? Kerugian dan keuntungan BUMN adalah kerugian dan keuntungan BUMN. Ini Undang-Undang BUMN yang direvisi di Februari. Itu sama aja kita bilang pisang adalah pisang. Ini kalimat tanpa makna. Dan kenapa kira-kira itu muncul? Terburu-buru. Saya tahu lah maksudnya. Maksud mereka ingin bikin kalimat adalah kerugian dan keuntungan BUMN bukan kerugian dan keuntungan negara. Mereka pengen buat begitu. Iya. Cuman mereka nggak berani. Mereka nggak berani menulis itu, ya. Dan kemudian akhirnya timbullah Karena sebelumnya ketika pembahasannya itu sempat menjadi salah satu kontroversi di publik ya. Persis. Akhirnya mereka datang dengan kalimat kerugian dan keuntungan BUMN adalah kerugian dan keuntungan BUMN. Itu sama aja saya bikin kalimat pisang adalah pisang. Apa artinya? Jadi pada saat kita mendefinisikan sesuatu dengan melakukan pengulangan terhadap kata yang kita akan definisikan, maka definisi itu gagal. Definisi tidak boleh mengulang kata yang kita akan definisikan. Nah, secara filosofis begitulah. Nah, pada saat kita definisikan dengan menggunakan kalimat kata yang kita akan definisikan, definisi itu gagal. Jadi buat apa itu kalimat? Kalimat yang tidak ada gunanya. Tapi itu bagus buat ngeles kan? Dari niat sebenarnya. Apakah cuma itu doang yang bermasalah dan sebagai akibat dari terlalu diburu-burunya, terlalu buru. Ini banyak yang kritik sebetulnya beberapa program Presiden Prabowo itu sebetulnya tujuannya baik. Tetapi tata kelolanya dan implementasi yang dipertanyakan, bahkan MBG misalnya. Karena banyak negara sudah melakukan juga, tujuannya baik, tetapi ya tata kelolanya bermasalah dan bahkan sebenarnya belum ada perpres tata kelolanya sampai detik ini. Katanya minggu kemarin ya, bayangin program dari 6 Januari guys, tapi belum ada perpres tata kelolanya. Nah, apakah juga di Undang-Undang BUMN ini ada lagi hal yang lain yang bermasalah? Iya, kalau kita bicara mengenai tujuannya baik, kan yang tahu tujuannya bukan kita. Yang tahu tujuan persis, tujuannya adalah yang membuat. Ya, paling nggak dari public statement lah. Memperbaiki gizi, membangun ekonomi lokal. Nah, yang dilihat masyarakat adalah bukannya tujuan. Yang dilihat masyarakat adalah pelaksanaan. Dan hasilnya ya. Paling nggak pelaksanaan. Nah, kalau pelaksanaannya bermasalah, kalau saya kembali ke manajemen risiko ya, harus memastikan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan rencana.
Kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana, berarti gagal, udah selesai. Orang hanya melihat pelaksanaannya. Oke, ada output, ada outcome. Bolehlah output boleh, outcome boleh, terserah gitu ya. Tetapi bahwa kalau pelaksanaannya jelek, gagal udah. Tujuannya baik. Eh, kita nggak butuh tujuan. Tujuan itu yang rancang adalah bapak-bapak yang di atas sana, yang berpikir strategis. Buat kita, sukses apa nggak pelaksanaannya. Kalau tidak sukses, maka bisa jadi bahwa prosedur pelaksanaannya salah, atau objektifnya yang salah. Saya khawatir di MBG objektifnya salah. Karena buat apa membuat MBG terhadap masyarakat anak-anak yang kaum the have. Orang yang harusnya targeted. Desa 1, jadi benar-benar yang membutuhkan. Yang harusnya. membutuhkan. Kalau nggak itu sia-sia, berarti objektifnya salah. Ya. Parameternya apa, KPI-nya apa, bahwa ini berhasil nggak berhasil apa. Nggak ada. Kalau di bank jelas, NPL nggak boleh sekian. Ya. Kembali ke Undang-Undang BUMN, apakah Undang-Undang BUMN yang sekarang dari segi aturan ya, itu menurut Bang Chandra itu akan membuat, karena sekarang pengelolaan BUMN basically di under Danantara ya, apakah aturan di Undang-Undang BUMN ini secara aturan itu akan membuat pengelolaan BUMN harusnya lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya? Kemarin baru diundangkan undang-undang baru. Saya belum baca jujur, tapi kalau yang lama, saya menganggap perlu banyak perbaikan gitu ya. Jadi saya pernah sampaikan ke salah seorang menteri ya, dualisme antara Danantara dan Kementerian BUMN membuat para direksi pengurus BUMN ini menjadi jengah gitu loh. Ada Kementerian BUMN dan kemudian ada BP Danantara. Nah, yang masing-masing punya kekuasaan. Bisa dibayangkan kalau kita punya 2 bos. Going nowhere lah. Yeah. Berantem antara mereka. Itu sama aja kalau kita bikin PT, pemegang sahamnya 50-50. Itu perusahaan nggak akan pergi kemana-mana. Ambruk iya. Nah, kemudian sekarang dibentuk badan BP. Dan yang ketua BP-nya notabene adalah Chief Operating Officer dari Danantara ya, Pak Doni Oskaria. Apa memang mungkin itu tujuannya untuk supaya nggak dua bos itu? Ya, mohon maaf Pak Doni. Pak Doni di bawah COO, di atas Ketua BP BUMD. Dia mengawasi bos dari perusahaan yang dia sendiri sebagai COO. Itu kan bolak-balik tuh. Ya mudah-mudahan kita beresin lah nanti pelan-pelan. Cuman ya BP BUMD itu badan sendiri. BP BUMN satu badan sendiri. Sementara di sana ada BPI, Badan Danantara. Bisa diatur strukturnya lebih baik. Harusnya ya. Kalimat halusnya begitulah. Atau mungkin harusnya nggak perlu ada BP BUMN. Tinggal yang saham merah putih pemerintah itu kan sekarang itu basically kan? Iya, kalau akan lebih bagus, ini pendapat pribadi ya, kita bisa diskusi. Satu saham merah putih itu kembalikan ke Kementerian Keuangan aja lah. Betul. Selesai masalah. Betul. Jadi Direktorat Jenderal yang ngurusin 1%, dan mereka hanya berfungsi sebagai regulator. Ya. Operasional biar dikasih ke Danantara. Udah kembalikan ke Kementerian Keuangan. Kenapa ruwet-ruwet sih? Ya. Kadang-kadang ya saya nggak tahu persis apa yang terjadi ya. Oke. Nah, kembali ke soal Tipikor ini, karena tadi saya katakan di awal Bang Chandra bahkan menyampaikan pendapat ya berkaitan dengan judicial review Undang-Undang Tipikor. Bang Chandra pernah memberikan insight kepada kami soal pasal 2 dan pasal 3 itu ya. Mungkin bisa diceritakan persisnya kenapa itu harus diubah dan apa yang dampak dari pasal 2 pasal 3 ini selama ini terhadap pemberantasan korupsi. Iya, pertama kalau saya lihat dari segi historis ya. Yeah. Pasal 2 pasal 3 sebenarnya didesain untuk mengantisipasi perbuatan curang pada saat nasionalisasi perusahaan Belanda. Tahun 50-an. Jadi kalau teman-teman generasi Gen Z ya. Gen Z. Nah, itu bisa buka sejarah. Itu dulu ada program nasionalisasi perusahaan Belanda. Yeah.
Dan kemudian ada orang yang ingin menghindari dari program nasionalisasi, maka dibuatlah rangkaian struktur transaksi yang membuat mereka tidak bisa dinasionalisasi. Ya. Dan pasal 2 dan pasal 3 digunakan untuk itu. Pada saat itu, teknologi informasi masih kurang, kemampuan kita melakukan investigasi juga masih lemah, gitu ya. Terlepas bahwa ternyata nasionalisasi perusahaan Belanda tidak membuat perusahaan itu menjadi bagus. Saya mesti bilang begitu. Ya, Garuda itu dulu KLM. Ya. PTPN itu sekian banyak underneming, dan BUMN kita juga kita nasionalisasi tidak jadi bagus. Bung Hatta pernah menentang nasionalisasi ini. Dia punya susur sendiri lah. Oke, itu nanti pembahasan terpisah lah kalau kita bahas. Nah, kemudian muncullah pasal 2 dan pasal 3 itu, yang sekarang jadi pasal 2, pasal 3. Penafsirannya sangat luas sekali pasal 2 dan pasal 3. Karena apa? Karena pasal 2 dan pasal 3, subjek hukumnya adalah setiap orang. Ya. Kalau setiap orang. Sementara korupsi itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang punya kewenangan. Postulat dasarnya itu. Orang yang tidak punya kewenangan, maka dia tidak bisa korupsi. Dia hanya bisa korupsi orang yang tidak punya kewenangan kalau bekerja sama dengan orang yang punya kewenangan. Ya. Prinsip dasarnya begitu. Pada saat ditulis itu setiap orang, maka itu mengingkari konsep apa itu korupsi. Bisa ditafsirkan macam-macam, karena itu dalam berbagai yang kemudian banyak dipelesetin, saya juga ya sudahlah gitu ya. Akhirnya setiap orang yang melanggar hukum, melawan hukum, ya, menguntungkan diri sendiri dan negara rugi, bisa dikenakan korupsi. Padahal itu bukan tujuan bukan korupsi, dan itu bukan subjek yang perlu kita berantas. Yang kita perlu berantas adalah orang yang punya kewenangan dan melakukan korupsi. Ya. Nah, ada seorang profesor yang WA saya bilang kepada profesor tersebut, Prof, dia bilang ke saya, dia kritik saya, dia bilang begini, Chan, itu untuk pegawai negeri penyelenggara negara, betul, tapi kenapa Prof nulisnya setiap orang? Harusnya kata setiap orang itu diganti, pegawai negeri dan penyelenggara negara. Langsung spesifik ya? Spesifik. Ini Profesor Ramli atau bukan nih? Saya nggak mau nyebut nama. Iya. Berarti dia kalau dari omongnya berarti ikut bikin. Udah berarti pikor. Jadi harusnya yang bisa korupsi itu ada orang yang punya kewenangan. Absolute power tend to corrupt. Lord Acton. Jadi yang punya power yang bisa corrupt. Nah, kenapa nggak ditulis? Jadi kita kadang-kadang, saya kembali ke Undang-Undang BUMN, kita menulis sesuatu yang sebenarnya kita nggak maksudkan itu. Jadi apa yang di kepala tidak dituliskan dengan benar. Kejujuran untuk menuliskan apa yang ada di... Hidden motive. Bisa hidden motive, bisa juga abai. Bisa kan kadang-kadang. Masa abai sih? Masa kita percaya bahwa segini banyak ahli-ahli bisa abai? Saya terpaksa menyatakan bahwa itu sering terjadi. Oh. Saya terpaksa menyatakan itu. Karena tidak membuat gini. Kuncharaningrat pernah bilang bahwa salah satu sifat manusia Indonesia adalah meremehkan mutu. Kualitas meremehkan kualitas. Harusnya dilihat lagi. Nah, di situ yang kemudian bahwa ada pandangan dari pihak luar, segala macam itu diperlukan. Pada saat terburu-buru, mutu pasti drop. Untuk semuanya. Dan itu kadang-kadang saya, kenapa sih kita nggak belajar dari pengalaman gitu ya? Oke, kembali ke pasal. Nah, Dua, kenapa jadi hal? Nah, satu, karena itu bisa menjerat setiap orang dan itu bukan tujuan. Akibat bisa yang Anda bilang pecel lele itu ya, pedagang pecel lele pun bisa kena. Kalau saya tafsirkan gini, kalau kita tafsirkan dengan penafsiran yang sangat luas, maka pedagang pecel lele itu bisa kena gitu ya. Maksud saya adalah seharusnya pedagang pecel lele tidak boleh dinyatakan koruptor. Meskipun dia tadi Anda ngasih contoh kan dia jualannya di trotoar, melawan hukum ya. Nah, pada saat itu terlampau lebar, maka pemberantasan korupsi kita nggak fokus. Nah, yang harus direvisi adalah undang-undang tentang tipikor. Bahwa kita fokus terhadap orang yang bisa melakukan tindak pidana korupsi. Yang punya kemampuan dan kesempatan melakukan tindak pidana korupsi. Itu siapa? Itu pegawai negeri dan penyelenggara negara. Harus dirubah. Kalau nggak kita nggak fokus.
Nah, pada saat pegawai negeri dan penyelenggara negara itu kita fokuskan bahwa yang hanya golongan mereka lah yang bisa melakukan korupsi. Kalau swasta pasti kerjasama dengan mereka, maka pemberantasan korupsi kita lah menjadi mudah-mudahan lebih baik. Mudah-mudahan lebih baik. Kenapa saya bilang mudah-mudahan? Karena pemberantasan korupsi itu bukan cuma undang-undang. Pemberantasan korupsi adalah aparat penegak hukum. Orang yang menjalankan undang-undang. Sekarang apakah aparat penegak hukum kita sudah beres? Sudah bersih? Bisa dibayangkan apabila penegak hukumnya sendiri korup, maka undang-undang yang bagus pun percuma. Karena itu diperlukan undang-undang lain yang untuk membereskan aparat penegak hukum pegawai negeri. Nah, apa itu undang-undang lain? Ada peraturan di UNCSC, kita sudah ratifikasi, yang namanya illicit enrichment. Illicit enrichment adalah pegawai negeri public officer yang memiliki kekayaan yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak seimbang dengan pendapatan dia, yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan pendapatan dia, maka itu adalah kriminal. Berani nggak? Itu kalau PPATK kerjanya beneran-bener banyak banget yang mesti masuk penjara ya. Kan dia mesti cek gajinya berapa, misalnya aparat ya, gajinya berapa bulanannya, tiba-tiba di rekening banknya berlipat-lipat. Kita nggak perlu bilang rekening deh, rekening susah nyarinya. Iya, rumah, segala aset lah. Gaji 20 juta sebulan, bisa nggak punya rumah di Pondok Indah? Itu katanya banyak yang bilang itu warisan dari mertua saya. Oke. Silakan dibuktikan, silakan dibuktikan. Banyak yang bikin alasan kayak Gaji gitu. 20 juta sebulan, punya jam tangan 1 miliar, 2 miliar. Nggak mungkin. Nah, itu sebenarnya kasat mata banget. Nah, jadi pada saat seseorang yang kita lihat dia dapat pendapatan dari mana. Bisa juga dia pengusaha juga. Cuman boleh nggak pegawai negeri berusaha, itu masalah lain lagi. Gitu. Kalau menteri sih beberapa memang datang dari pengusaha ya. Ya, anggota DPR juga banyak. Banyak ya pengusaha. Ya oke, asal bisa dibuktikan. Nah, jadi saya lebih cenderung ya peraturan mengenai illicit enrichment itu jauh lebih penting dibandingkan perampasan aset. Karena apa? Karena kita akan melakukan pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak korup. Kalau pemberantasan korupsi dilakukan oleh orang-orang korup, itu adalah menyuburkan korupsi berikutnya. Orang-orang korup akan meres. Itu kekhawatiran sebagian pihak dengan undang-undang perampasan aset ini ya. Dengan situasi hukum seperti sekarang. Situasi yang punya kekuasaan seperti sekarang. Kita bisa diskusi 2 jam tentang perampasan. Saya udah baca pasal per pasal, kata per kata saya udah baca. Oke, kita taruh di pinggir dulu. Kita tipikor dulu. Nah, jadi pertama undang-undang kita tuh harus dibereskan sesuai dengan norma internasional, sesuai dengan UNCSC, kita bereskan. UNCSC nggak ada tuh kerugian negara. Dan yang menyangkut itu adalah mengenai masalah pemerasan, penggunaan penyalahgunaan kewenangan, itu hanya digunakan untuk pegawai negeri penyelenggara negara. Nah, kemudian ada illicit enrichment, kita bereskan itu sesuai dengan UNCSC. Kita udah tanda tangan kok, pakai Undang-Undang 7 2006 kalau saya nggak salah. Iya, 7 2006. Nah, yang kedua adalah penegak hukum kita mesti dibereskan. Jangan sampai ada penegak hukum kita yang mungkin gajinya 40 juta sebulan atau 30 juta sebulan, kemudian kekayaannya lebih besar dibandingkan pendapatannya. Selama itu nggak dibereskan, maka lupakan pemberantasan korupsi. Nah, start dari mana? Start dari kabinet. Kita perlu yakin bahwa Pak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang, menteri-menteri, yang memang tidak melakukan korupsi. Apa itu korupsi? Kita lihat UNCSC aja lah. Kalau di situ ada benturan kepentingan, di situ ada pemerasan, ada penyalahgunaan kewenangan memaksa orang untuk memberikan sesuatu. Nah sekarang apakah praktik itu masih berlangsung apa enggak? Nah kalau masih ada orang-orang yang mengambil hak orang lain, memaksa, memeras, baik pribadi maupun perusahaan, dipaksa untuk menyerahkan sesuatu, memberikan sesuatu, meminjamkan hutang, itu korupsi. Memaksa seseorang untuk memberikan pinjaman. Ya. Mudah-mudahan nangkep maksud saya. Ya. Ini kalau anak Gen Z tau nggak namanya YTTA, yang tahu-tahu aja. Jadi nggak boleh. Jadi
yang lalu ya sudah, sekarang kita harusnya dengan penegakan hukum yang benar gitu ya. Apa itu korupsi? Mungkin Pak Prabowo perlu banyak referensi. Ya. Apa itu tindakan korupsi? Bukan hanya mengambil uang APBN. Bukan hanya mengambil uang APBN. Jadi sebetulnya kalau mau konkret, usulan dari Bang Chandra Hamzah untuk pemerintahan Prabowo untuk the next-nya itu adalah memastikan perubahan dari revisi dari Undang-Undang Tipikor ini ya. Betul, kita bereskan. Kenapa kok memilih di MK? Apa nggak yakin bahwa pemerintah akan punya semacam inisiatif untuk mengubah karena memang sudah meratifikasi UNCAC nih? UNCAC kita ratifikasi tahun 2006, sekarang tahun 2025, 19 tahun yang lalu. Berarti 3 presiden belum ya? Going nowhere, nggak jalan. Karena apa ya? Karena mereka cepat membuat undang-undang yang menguntungkan diri mereka sendiri lah DPR. Undang-undang mengenai peraturan mengenai uang reses, pemilu cepat. UNCAC 2006 kita ratifikasi dan kita belum melakukan sinkronisasi mewujudkannya dalam bentuk undang-undang tipikor. 19 tahun. Bang, apa yang perlu dilakukan oleh publik ya? Soalnya sih ini agak, terus terang saya personal nih agak ngeri nih melihat apa yang terjadi di negara lain. Ya, dan itu lead by Gen Z Ya. dari Nepal, kemudian Filipina, Madagaskar, kemudian Maroko, ya. Sri Lanka juga pernah. Sri Lanka, Bangladesh bahkan mereka PM-nya di ousted ya. Sekarang Maroko sama Maroko adalah one of the most stable country sebetulnya di kawasan, tapi Gen Z-nya protes karena banyak orang-orang tidak bisa mendapatkan akses yang baik ke kesehatan, pendidikan, tapi karena mereka jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2030, pemerintahnya memilih untuk membangun stadion yang pastinya mewah ya. Kemudian Madagaskar juga bahkan mereka minta supaya PM-nya turun lah ya. Tentu di Indonesia kita nggak berharap lah ada hal seperti itu ya. Tetapi satu isu yang sama di semua negara itu adalah Gen Z melihat isu korupsi. Isu korupsi, isu bahwa yang dilakukan oleh elit kekuasaan itu tidak sama dengan apa yang dibutuhkan oleh akar rumput. Dan isu korupsi, elit yang bermewah-mewah memilih untuk membangun punya program yang mewah dan segala macam. Bang Chandra khawatir nggak itu terjadi di Indonesia? Pertama kita harus menerima kenyataan bahwa Gen Z ini punya pemikiran seperti itu. Itu kita nggak bisa deny. Mereka punya pikiran seperti itu. Apa yang mereka pikirkan sebenarnya bukan korupsi. Mereka menggugat ketidakadilan. Ketidakadilan, injustice, ya. Betul. Dan mereka punya pikiran seperti itu. Permasalahannya adalah korupsi menjadi salah satu yang memicu situasi korup itu. Betul. Korup itu nggak cuma tadi uang ya, tapi policy yang dianggap pun dikorup. Policy yang dianggap korup. Betul. Iya. Nah, mereka sudah punya pemikiran begitu. Dan saya tidak mau bilang penguasa ya, karena saya menganggap mereka itu bukan penguasa. Saya menganggap mereka itu pengurus negara. Ya. Jadi pengurus negara ini tidak sadar bahwa sekian juta anak-anak muda ini punya pikiran seperti itu. Mbak Uni, bayangkan nggak? 631 orang mogok sekolah kemarin. Ya. Saya nggak tahu substansinya ya, tetapi bahwa mereka nganggap itu nggak adil, ya sudah. Meskipun sebetulnya yang dibela ngerokok juga ya. Betul. Tetapi mereka lebih melihat ke sikap quote-unquote zolim dengan menampar itu yang dilakukan oleh proporsionalitas. Iya, sanksi yang proporsional dalam yang penegakan hukum. Itu yang mereka bela. Gitu. Nah, sementara di generasi yang lebih tua, bahkan generasi yang lebih tua dibandingin saya, itu tidak atau kurang sadar atau nggak sadar bahwa ini ada potensi meledak. Dan mereka masih bertindak selaku penguasa. Mereka menganggap bisa diatur
ya. Yang kemarin Agustus ya kebobolan tuh, Ya. ya. Lemahnya generasi yang lebih tua, mereka hidup dalam alam lampau. Mereka nggak hidup dalam alam sekarang. Hmm. Nah, dan mereka masih menganggap, ya saya berkuasa, saya bisa atur-atur, saya transaksi, kalau saya ngasih izin saya perlu dapat duit. Masih berpikir begitu. Ya, ini tinggal masa tunggu waktu aja. Selama gini, ada sekian ratus juta atau puluh juta orang yang berpikir bahwa keadilan mesti ditegakkan dan mereka bisa marah. Dan ada sekelompok elit yang tidak sadar akan bahaya ini. Kalau tetap nggak sadar, ini tinggal masalah waktu aja. Saya anggap masalah waktu aja. Apalagi kemudian sekarang informasi cepat banget. Betul. Zaman dulu kita susah banget mendapat informasi. Sekarang cepat banget. Dan anak Gen Z ini saling menginspirasi Betul. antar negara. Betul. Mereka melihat Jadi, nggak bisa ditutup-tutupin kan, itu nggak bisa lagi kan apa yang terjadi di Nepal, di mana-mana, bahkan di Nepal ada yang terinspirasi Indonesia. Bisa di jadi. Nepal karena di Indonesia sempat berkibar tuh bendera apa namanya, One Piece, One Piece. Yang melawan kezoliman ya. Anak muda di Nepal bilang kita terinspirasi dari Indonesia gitu kan. Sangat mungkin, sangat mungkin. Saling menginspirasi. Sangat mungkin gitu loh. Dan jadi kalau ya kaum elit ini masih begitu-begitu aja ya. Jadi yang perlu dibenahi adalah yang pertama kali mesti dibenahi adalah kaum elitnya. Elit pemerintahan itu mesti dibenahi, membenahi diri sendiri. Ya kalau nggak sanggup mundurlah. Jadi berapa banyak anggota DPR yang tidak tahu fungsinya sebagai anggota DPR, yang tidak tahu tugasnya, tidak tahu dia mesti ngapain, bertanya pun salah. Ya, kita bisa melakukan katakanlah screening gitu ya. Ya kalau memang bukan bakatnya ya mundur aja lah. Daripada Anda menimbulkan kerusakan lebih lanjut atau menimbulkan kemarahan orang lain. Dan di Indonesia kayaknya nggak ada tradisi mundur di kabinet ya. Karena di negara lain kalau merasa tidak setuju, tidak sepakat ya mundur aja. Mundur aja. Atau bahkan merasa bersalah jadi mengakui. betul. Nah, kesadaran itu yang perlu kita kembangkan lah gitu ya. Jadi kalau Mbak Uni bilang, "Chan nyanyi." Enggak deh. Pertanyaan terakhir ini yang lagi hotnya itu bukan hanya di media di Indonesia, tapi juga bahkan di media internasional ya. Pada saat hadir di Sharm el Sheikh KTT perdamaian, Presiden Prabowo sempat berbicara berdua dengan Presiden Trump, dan Presiden Trump itu masih pakai mic-nya masih bunyi. Jadi siapapun yang ngomong sama dia, termasuk dalam konteksnya Presiden Prabowo, itu kedengeran gitu ya. Dan Presiden Prabowo itu ingin ketemu sama Eric Trump, putranya Presiden Trump. Lalu ini dibahas di berbagai media. Mereka mengatakan Eric Trump itu kan bukan pejabat pemerintah Amerika. Apa kepentingannya presiden dari sebuah negara besar dan berdaulat seperti Indonesia ingin ketemu dengan anaknya Presiden Amerika yang notabene nggak ada role-nya di pemerintahan Amerika. Lalu ada juga yang mengatakan ini ada di beberapa di media sosial tuh, apakah ini bukan sesuatu yang nanti bisa mengarah kepada wrongdoing lah. Buat apa gitu? Kok sama swasta, dan yang dilalah swastanya ini adalah anaknya presiden. Gimana Bang Chandra ngeliat itu? Zaman dulu ya, zaman Orde Baru, kita kalau nggak bisa bapaknya, kita kenalan sama anaknya. Tapi kan dia udah ketemu sama bapaknya langsung. Iya kan, cuma sebentar. Supaya lebih intens kita ketemu anaknya. Kalau perlu kita pacarin. Supaya dapat bisnis, dapat benefit segala macam. Itu kan zaman Orde Baru. Ya justru pertanyaan besarnya termasuk buat saya, kan Trump sudah bertemu dengan Presiden Prabowo, bahkan dalam waktu 1 bulan ini ketemunya 2 kali di UNGA ya. Mereka ada ketemu dalam satu rapat, lalu kemudian berdua sempat pull aside istilahnya kalau diplomatik, minggir ke pinggir ini meja rapat berdua gitu. Ya. Itu pertanyaan besarnya pasti. Why gitu kan? Ya, mungkin Pak Presiden bisa jawab lah.
Jadi apa ya, melakukan relationship dengan keluarga, negara atau orang besar itu dalam pola pikir lama itu Karena tadi kan kita ngomong di awal bicara soal korupsi, it is not only ngambil uang negara, ngambil ngambil uang APBN, negara. itu bagian dari ya begitulah. Sebetulnya banyak banget yang tidak terucap dari Bang Chandra Hamzah ini. Tapi kan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Jadi Bang Chandra, thank you so much waktunya Sama-sama. untuk ngobrolin hal-hal yang penting, dan mungkin Bang Chandra bisa ngasih pesan ke Gen Z nih. Apa yang perlu, karena tadi kita sedang dibahas rancangan undang-undang perampasan aset ya. Kemudian sedang diupayakan, sedang diperjuangkan lewat MK, tapi revisi undang-undang tipikor. Bagaimana anak muda Gen Z ini, apa yang perlu diperhatikan oleh mereka untuk bisa mengawal proses legislasi untuk memastikan bahwa ya yang benar gitu. Mungkin ngelihat ke kamera. Oke, baik ya, buat ya anak-anak muda ya. Eh, ada satu hal, ini bapak saya yang ngasih tahu ke saya. Jadi pertama, Anda mesti mempertanyakan segalanya. Segalanya. Pertanyakan segalanya sampai Anda yakin bahwa yang Anda pertanyakan itu memang benar atau salah. Ya. Jadi kalau ada program pemerintah atau apapun, pertanyakan itu selalu. Karena dengan pertanyaan itulah yang membuat Anda berpikir. Dan kalau Anda berpikir, Anda bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan yang sekarang. Jadi start dari pertanyakan segalanya. Makasih. Thank you so much. Terima kasih.